sudah mirip Tarzan belum? Setiap pagi dan sore, sungai ini selalu ramai oleh anak-anak desa. Meskipun tidak terlalu tinggi, kami tetap harus waspada. Pegang kuat tali ayunan, kemudian lihat posisi saat mendarat. Jangan sampai jatuh ke tempat dangkal atau mengenai teman. Dingin sekali. Oh iya, kami duluan ya. Ada janji dengan Kak Dina. Ayo Sedang, kita petik terongnya. Hilmi, Koidi, petik yang banyak ya. Teman, kami bersyukur sekali dilahirkan di negeri yang tanahnya subur seperti di sini. Segala jenis tanaman dapat tumbuh subur. Mulai dari padi, kopi, sayur, dan buah-buahan. Salah satunya terong. Terong dapat kita panen setelah berusia 70 sampai 80 hari. Kemudian dapat dipanen terus dengan jeda waktu 5 hari. Teman, walaupun terong berasal dari India dan Sri Lanka, tapi terong pertama kali dibudidayakan di wilayah Tiongkok dan Kamboja. Budidaya terong dilakukan bahkan pada zaman prasejarah, tepatnya abad ke-5 sebelum Masehi. Baru kemudian menyebar sampai ke Eropa pada abad ke-14. Dalam bahasa Inggris, terong disebut eggplant. Nama ini diduga muncul karena terong putih yang tersebar di Eropa sering dikira telur ayam karena bentuknya yang mirip. Oh iya, terong juga termasuk keluarga beri loh. Padahal bentuknya nggak mirip kan? Tapi coba lihat bijinya yang kecil-kecil. Mirip dengan stroberi bukan? Oh ngegenap mi dek ngedeli nih tah kita jual ke bibik nih tah. Kak. Tos manisan ga? Tah. Ajaran sama tah. Wah, manisan. Asik. Kalian juga mau tahu bagaimana cara membuat manisan terong? Ngebolang yuk. Be, ini terongnya be. Oh, mayurnya kini weh, naya ke mahkamah rimposna. Sore ini kami mau membuat manisan dari terong ungu dan labu siam. Bahannya gampang kok. Siapkan labu siam, terong ungu, bunga rosella, daun pandan, kapur sirih, dan gula pasir. Proses awal dua bahan ini berbeda satu sama lain. Kalau labu siam cukup dikupas kulitnya, kemudian potong-potong menjadi ukuran kecil. Sedangkan terong, potong kedua ujungnya, kemudian tusuk-tusuk menggunakan lidi. Lubang-lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan getah yang ada di dalam buah terong. Lalu, rendam keduanya dalam wadah terpisah. Tambahkan kapur sirih secukupnya ke dalam rendaman kedua bahan. Kapur sirih akan membantu menghilangkan getah pada labu siam dan terong. Lang, basuh kope wah Jepang ni urung wih lalu. Babe. Supaya getahnya benar-benar hilang, kami harus mencuci kedua bahan ini dengan air mengalir. Buang air kapur dan bilas dengan air yang baru. Cuci labu siam dan buah terong, kemudian tuang air dan bilas lagi. Lakukan beberapa kali supaya getah benar-benar hilang. Sip, sudah cukup. Ayo kita kembali. Untuk terong prosesnya belum selesai. Potong-potong terong menjadi lebih kecil. Kemudian rendam kembali ke dalam air. Untuk memastikan getahnya benar-benar hilang, peras dan tiriskan potongan terong.
Saatnya membuat manisan. Kita masak kedua bahan dengan wajan yang berbeda. Untuk manisan terong, kita masukkan air rosella dan gula pasir secukupnya. Kalau labu siam, kita gunakan air pandan. Setelah larut, kita masukkan kedua bahan ke dalam wajan. Air rosella dan air daun pandan berfungsi sebagai penambah warna. Sedangkan gula, selain membuat rasa terong dan labu siam menjadi manis, sekaligus sebagai bahan pengawet alami. Masak manisan sampai benar-benar kering, kurang lebih selama 2 jam. Kedua jenis bahan ini dipilih karena tidak mudah hancur saat dimasak. Bim salabim, sudah jadi manisannya. Ayo kita angkat. Sabar dulu, manisannya mau kita olah lagi. Kita mau buat bohrorum isi manisan. Bahannya mudah kok. Selain manisan, kita cuma menyiapkan tepung ketan, pewarna dari rosella, garam, dan kelapa parut. Gampang kan? Untuk isian bohrorum, potong-potong manisan menjadi kecil-kecil. Supaya tidak lengket, potong memakai sendok dan garpu saja. Lalu buat adonan dari tepung ketan, air rosella, dan garam secukupnya. Aduk sampai adonan kalis. Sambil menunggu adonannya jadi, jangan lupa siapkan kelapa parutnya. Buat bulatan sebesar bola pingpong, kemudian isi bagian tengahnya dengan manisan. Bulatkan lagi sampai manisan tertutup di tengah adonan bola pingpong. Ayo, buat lebih banyak bola-bolanya. Bohrurumnya sudah banyak, saatnya dimasak. Supaya tidak lengket, rebus bola-bola bohrorum ini ke dalam air. Tidak perlu waktu lama, merebus bohrorum sama seperti merebus bakso. Setelah mengambang, angkat bohrurumnya. Supaya tidak saling menempel, tiriskan langsung ke parutan kelapa. Goyang-goyang, jadi deh bohrorum isi manisannya. Hayo, kalian jadi tim manisan terong atau tim manisan labu siam? Dijamin dua-duanya manis dan lezat. Saatnya makan. Bohrurumnya legit sekali. Bohrorum sama seperti klepon yang biasa kalian kenal. Menjadi berbeda karena diisi dengan manisan buah terong dan labu siam yang manis. Bikin lagi nih. Ayo, coba juga manisannya. Setelah berubah bentuk menjadi manisan, ternyata rasa buahnya yang getir sudah tidak terasa lagi. Yang tersisa hanya rasa manis dan kenyal. Mau dimakan langsung atau dijadikan isian bohrorum, manisan ini tetap enak. Hai teman di rumah, penasaran? Pengen tahu kami sedang ngapain? Kami menyebutnya nanggu ikan. Nah, ikan ini namanya siluang. Orang Melayu seperti kami menjadikan ikan siluang sebagai ikan favorit untuk dimasak. Habisnya gak cuma rasanya yang enak, tapi gizinya juga tinggi loh. Iya, Pak Mantri bilang biar kecil-kecil begini proteinnya gak kalah loh dengan ikan yang ukurannya lebih besar. Nah, itu Pak Mantri. Alah, ayo ayah sini, Nanggu. Iya. Banyak boleh? Banyak. Apa ikan lah? Semua. Apa ada semua sini nah? Keseruang dah. Aduh, anu tikian aduh nyawa ama nyengok nyonya dulu sunek je sapu. Yo,
Ayo teman-teman, kita kejar si Real. Real, berhenti. Jangan lari. Aduh, gimana nih? Real takut disunat, makanya kabur. Weh, Ma! Ayo tidak ada sakitnya. Ngomong tiap. Ayo Rama cepat, bisa-bisa kita kehilangan jejak si Real nih. Tung, Tuhan kau nimbang enggak? Dah, gila nimbang. Ayo. Kemana lagi perginya si Real ya? Kami betul-betul kehilangan jejak nih. Tuh, di macarian po sini. Dah. Ano gila inyo na suni. Ano caro po sini? Sini ruin. Halah, yo Citu. Ini Noel. Nanti kau sini, mak aku nala lagi yun ya. Yo. Banyak kita be. Banyak gua. Ayolah. Lang, tolong sejabi. Iyo mo Mo, tolong sejabi sini. Ya sudah, sambil menunggu Real, kita bantu Bibi saja. Kebetulan Bibi baru pulang dari panen. Ini dia hasilnya. Kalau kami orang Kerinci menyebutnya cabai gadang atau cabai besar. Ada juga yang bilang cabai odol, cabai gendot, atau cabai gendol. Si besar pedas ini dipanen saat warnanya masih hijau sampai hijau kekuningan. Dibanding dengan cabai yang sudah berwarna merah menyala, cabai hijau lebih laku dijual di pasar karena bisa lebih lama disimpan dan rasanya tetap segar. Soal rasa, pedasnya bisa melebihi cabai rawit. Kau jak mana gelang? Kau kami teranggu ikan. Banyak lu boleh di rumah. Ya banyaknya. Oh, Pak Dek itu nih tasak sambal aja kan? Makan tuh, sama tuh. Pamtrinya ceria ini ya. Cuma tuh ke. Lah madang inyo ke. Mah tali aja sambal mah. Ini dia kampung halamanku. Namanya Desa Rendah Kasah. Berada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Desaku sangat subur dengan udara yang sejuk karena berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ini dia buktinya. Bahan makanan kaya protein ini kami dapat langsung dari alam, bukan beli di pasar. Karena jumlahnya banyak banget, gak mungkin diolah dalam satu kali masak. Tapi tenang, kami punya cara untuk membuatnya tetap awet disimpan sampai berminggu-minggu. Iyap, aku kasih nilai 100 untuk teman di rumah. Ikan siluang ini diawetkan dengan cara diasap. Kami biasa menyebutnya nyalai ikan. Caranya sederhana. Setelah dicuci bersih, ikan siluang disusun di atas impi, yaitu anyaman bambu seperti ini. Susun rapi dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Kemudian letakkan di atas bara api. Pastikan jarak ikan dengan sumber api kurang lebih 1 meter ya teman. Karena ikan kering bukan dengan cara dibakar, melainkan dari hawa panas dari asap. Nah, jangan lupa tutup ikan dengan daun pisang. Bibiku bilang sih, biar hawa panas tetap terjaga, jadi ikan siluangnya bisa lebih cepat kering. Ria lah dong kering situ antas ini aku sudah kemiling ini pan. Iya tuh. Nyalai ikan siluang dilakukan jika cuaca sedang cerah. Karena proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 5 sampai 6 jam. Terus kalau musim hujan gimana dong? Gampang. Pengasapan ikan tetap bisa dilakukan di dapur. Prosesnya tetap sama, hanya saja ikan ditaruh di paho, yaitu tempat khusus menyimpan makanan yang posisinya tepat di atas tungku memasak. Lah cukup ini tuh. Lah dah cukup tak dasak ni mah tak lihat sak. Mau.
kan? Ikannya tetap kering tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Hebat kan? Ada banyak olahan berbahan ikan siluang. Tapi kalau aku sih paling suka sama sambal ikan siluang bumbu cabai odol. Yuk, Bi, saatnya memasak. Memasak ikan siluang nggak harus repot membuang kepala atau membelah bagian perut. Karena hampir semua bagian tubuhnya bisa dimakan. Apalagi untuk ikan siluang yang sudah diasap seperti ini. Bentuknya saja tetap utuh dan nggak hancur walaupun sudah digoreng. Beda banget kan sama ikan yang digoreng saat masih basah? Oh iya teman, selain ikan siluang, jangan lupa menyiapkan cabai odolnya. Tapi karena pedas banget, biji dan daging cabai sengaja kami pisahkan dulu. Awas, hati-hati ya. Seperti aku bilang tadi, cabai odol ini mirip dengan paprika. Tuh, lihat dagingnya saja tebal. Cabai jenis ini kandungan vitaminnya 3 kali lebih banyak dari jeruk loh. Nah, kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, tinggal dimasak deh. Masukkan cabai odol yang sudah digoreng. Ikan siluang dimasukkan sesaat setelah sambal beraroma harum. Nah, tinggal tunggu sampai matang deh. Wah, ilo au nih. Saya ilo suwe nih. Akhirnya nih. Lah nalang, patut dimakan loh. Saya ilo suwe Asik, mari kita makan. Ini dia teman, sambal ikan siluang bumbu cabai odol. Kreasi masakan pedas yang dijamin nagih banget. Istimewa. Sedikit pedas tapi enak banget. Apalagi ikan siluangnya. Gurih-gurih pedas. Tuh kan, si Real aja lahap banget. Iya, pelan-pelan. Kalau kurang masih bisa nambah lagi kok. Alah, yo main ki kurang like ko di sini kau sih ya. Yo, nah kan kaya. Apa samba? Tambah jepupuk itu kasa. Wah, mantapnya sudah kan ya kan nih. Ala kuat, ala sehat, berarti lamboy de sunek itu teh ya. Mana piyo lah. Sepertinya Real takut banget sama Pak Mantri. Ada kayak bubuk.